Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar saudaraku, pencinta channel YouTube Free Friend Muhammad Paulus N. Tambunan? Kiranya semuanya dalam kondisi sehat, bahkan saudaraku yang boleh menyaksikan video ini dimanapun berada. Saya berdoa semuanya tetap sehat, kuat, aman dalam perlindungan Tuhan, dan semakin diberkati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat kitab Nehemia pasal yang keempat, kita akan melihat perjuangan Nehemia dalam membangun kembali Yerusalem, dalam membangun bait Allah dan juga membangun tembok kota Yerusalem. Usaha yang begitu hebat, usaha yang begitu keras dikerjakan. Bahkan di tengah-tengah ancaman dari para musuh, ancaman daripada orang-orang yang tidak suka jika Yerusalem, baik bait Allah dan tembok-temboknya dibangun kembali. Ancaman dari orang-orang yang tidak percaya, ancaman dari orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang sama. Ancaman yang begitu rupa. Tapi Nehemia tidak menyerah. Nehemia tidak mundur, bahkan Nehemia menyatukan seluruh umat menjadi pasukan yang hebat. Mereka membangun tembok dengan berbaju jirah, saudaraku. Mereka membangun tembok dengan memegang pedang. Mereka membangun tembok dengan didampingi tembok manusia yang menjadi pasukan pelindung. Mereka membangun tembok dengan bersiap siaga setiap waktu untuk menahan serangan daripada setiap orang yang ingin menggagalkan pembangunan tembok itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kitab Nehemia adalah kitab yang berisi tentang restorasi, pembangunan kembali Yerusalem untuk menjadi pusat umat Israel, untuk menjadi pusat di mana seluruh umat akan beribadah kepada Tuhan Allah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengerjakan sebuah restorasi itu sangat berat. Perlu semua energi yang kita miliki. Membangun kembali itu adalah lebih sulit daripada membangun dari awal permulaan. Karena membangun kembali, kita membangun di atas puing-puing reruntuhan. Kita harus menyingkirkan dulu puing-puing yang ada. Kita harus membersihkan dulu lahannya. Bahkan kita harus menyingkirkan segala hal yang mungkin menjadi penghalang dan ancaman. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada, yang sedang memiliki iman lemah, yang sedang memiliki pergumulan hebat, yang sedang terjatuh dan jauh daripada Tuhan, bangunlah kembali imanmu. Sesulit apapun kondisimu, bangunlah. Sesulit apapun keadaanmu, bangkitlah. Sesulit apapun keuanganmu, percayalah Tuhan Yesus sanggup memberkatimu. Dalam rintangan apapun Dia akan mampu memberimu kemenangan. Nehemia membuktikan itu bersama seluruh pasukan dan umat Israel yang kembali dari pembuangan. Di tengah-tengah keterbatasan keuangan, di tengah-tengah keterbatasan keadaan, keterbatasan jumlah prajurit, keterbatasan persenjataan dan semuanya, mereka bersatu hati membangun unity dan membangun kembali Yerusalem, menyelesaikan pembangunan temboknya dengan sempurna. Sehingga setiap orang yang merancangkan kejahatan, yang mencoba menyerang, mencoba menaklukkan kembali Yerusalem, undur dan dipenuhi dengan rasa gentar. Karena apa? Di saat Nehemia menyerahkan seluruh pembangunannya kepada Tuhan Allahnya, dan di saat Nehemia mampu membangun unity dengan seluruh pasukan dan umat, maka pembangunannya berjalan dengan sangat ajaib dan dahsyat, dan Tuhan menyertai. Dan akhirnya restorasi berhasil, umat kembali dari pembuangan dan kembali beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan dan akal budinya. Dan nama Tuhan dipermuliakan, dan nama Tuhan dimasyurkan, dan mereka dipulihkan dan diberkati, dan Tuhan memelihara dan menjaga mereka senantiasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus kepada pergumulannya, jangan fokus pada keadaannya. Fokus kepada Tuhan Allah kita yang maha besar, maha kuasa, yang sanggup menolong kita,
menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjadi pemenang dengan menyelesaikan restorasi itu dengan ajaib dan dahsyat. Mari bangun kembali iman kita, mari bangun kembali keluarga kita, mari bangun kembali pelayanan kita, mari bangkit dan selesaikan tugas dan mandat yang Tuhan sudah berikan, dan jadilah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari bergaul karib dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kekuatan baru, terima hikmat baru, terima pengertian baru, terima pengetahuan baru. Karena Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka dengan kita memiliki rasa takut dengan Tuhan, maka pengetahuan kita akan ditambah-tambahkan, dan segala hal yang sulit tidak ada lagi dalam hidup kita, karena Tuhan akan senantiasa memberi pengertian dan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin berdoa untuk seluruh saudaraku yang sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami kereruntuhan, sedang mengalami kehancuran. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk seluruh saudaraku terkasih, pemirsa video ini dimanapun berada. Kiranya perlindungan, keselamatan, pertolongan yang daripada Tuhan turun atas mereka, dan iman mereka dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka pun mengambil keputusan untuk bangkit menghampiri Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan membawa segala beban. Karena di saat kami datang dengan letih lesu dan beban berat, maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada kami. Terima kasih Bapa, diberkati, dipulihkan, dibangun kembali, dan berhasillah kami di dalam pembangunan kembali itu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam kemenangan untuk kita semua. Salam satu tubuh Kristus. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan mengajak kita untuk terus membangun kembali di atas reruntuhan sehebat apapun. Nama Tuhan kembali dimuliakan dan jemaat Tuhan kembali tegakkan. Terus berkati. Shalom.